Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom buat kita semua. Apa kabar hari ini? Kami berharap kita dengan keadaan baik, sehat, dan kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah, yang menonton, yang hadir dengan sapaan teduh kita hari ini, dan mari kita sambut firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami merasakan luar biasa berkat Tuhan bagi kami. Kami bangun dengan keadaan kami yang sehat. Kami bangun dengan keadaan kami yang sungguh luar biasa. Kami percaya hari yang kami jalani hari ini adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, mampukan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu agar menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari 1 Petrus pasal ke-5 ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Begini firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini dengan sapaan teduh kita hari ini, firman Tuhan menyapa kita. Kami mengambil tema melayankan diri, menyehatkanku. Melayankan diri, menyehatkanku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kesehatan tidak mencangkup secara jasmani saja. Kesehatan yang holistik adalah kesembuhan secara jasmani dan psikis. Tahun 2019 atau awal tahun 2020, di Indonesia muncul virus COVID-19 yang mengajarkan kita tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan, memperhatikan sesama, empati kepada sesama, mendoakan sesama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Rasul Petrus menuliskan surat ini posisinya di Babylon. Terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 13. Negara Babylon ini berada di daerah Mesopotamia yang di bawah kekaisaran Roma, atau dengan kata lain, pada saat ini Babylon dengan kiasan artinya Roma. Maka dapat kita simpulkan bahwa Rasul Petrus menulis surat ini berada di daerah Roma. Rasul Petrus menulis surat ini sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi bersama rekanannya yaitu Silas dan Markus. Tujuan Rasul Petrus menuliskan surat ini ialah kepada orang-orang pendatang yang tersebar di daerah provinsi Asia Kecil.
di bawah kekaisaran Romawi. Kalau lebih tepatnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau tahu di mana sih provinsi Asia kecil itu, tepatnya pada saat ini yaitu daerah Turki. Kira-kira daerah Turki. Bapak Ibu Saudara terkasih, Petrus mengakui di surat Petrus yang pertama ini, Petrus menuliskan bersama rekannya ataupun juru tulisnya, ya, juru tulis Petrus bernama Silas atau dengan bahasa Yunani Silvanus. Dialah rekanan Petrus yang menuliskan surat Petrus yang pertama ini. Petrus menganggap bahwa yang membaca suratnya ialah orang-orang pilihan Allah, ya, orang-orang pilihan Allah. Kita dapat melihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 begini katanya, kepada orang pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, yang membaca teks kita saat ini sama halnya seperti kita, orang Kristen, pengikut Kristus. Rasul Petrus merupakan seorang penjala ikan yang pada awalnya dia adalah seorang penjala ikan. Dia orang yang sederhana. Namun ketika Yesus mengangkat si Petrus menjadi rasul, sehingga terangkatlah martabatnya si Petrus. Dia menjadi rasul yang hebat. Sebagaimana disampaikan Rasul Petrus, bahwa orang-orang Kristen merupakan atau melambangkan umat pilihan Allah. Namun pada saat ini orang Kristen lupa dengan kekuasaan Bapaknya. Orang Kristen lupa dengan betapa luar biasanya Allah yang ia sembah, Bapa yang memenangkannya, Bapa yang melindunginya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita perhatikan tadi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Disadari bahwa luar biasanya ada power di balik tangan Tuhan. Ada power di balik Tuhan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih menarik ketika kami membaca dengan teks bahasa Inggris dengan New International Version. Katanya begini, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Lebih tepatnya, kalau bahasa Indonesia tadi, tangan Tuhan yang kuat. Kalau bahasa Inggris tadi, the mighty hand of God. Terjemahannya demikian, tangan Tuhan yang perkasa. Artinya, perkasa, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah punya power, artinya kekuatan, tangguh, dan gagah berani. Berarti, dengan hal ini, orang Kristen yang sulit merendahkan hati, atau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena ia tadi, si orang Kristen atau kita tadi, masih merasa kuat, kita masih merasa tangguh, dan kita masih merasa gagah berani. Sehingga sulit bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri atau merendahkan hatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, rendah hati membuat kita secara psikis tenang, membuat kita merasa damai, sehingga menghasilkan fisik kita, menghasilkan kesehatan kita menjadi lebih baik lagi, menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, karena ada rasa lindungan di dalam Tuhan. Orang yang terkungkung dengan pikiran-pikiran yang negatif,
dengan kutukan-kutukan ataupun statement-statement yang membuat dia tertekan hingga stres dan bisa menjadi depresi, menghasilkan fisik, menghasilkan jasmani yang kurang sehat. Kategori-kategori orang yang sehat atau orang yang rendah hati, ia memprioritaskan orang lain. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia memberi hati, memberi pikirannya untuk melayankan orang lain. Mendengar orang lain, mendengarkan cerita teman kita, mendengarkan cerita isi keluarga kita. Bukan mementingkan, bukan untuk mendesak keinginan pribadi kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Yang mau belajar sesuatu yang baru hari lepas hari. Mau menerima pertolongan orang. Tidak merasa bahwa kekuatan yang dia miliki sendiri adalah kekuatan yang lebih hebat dari orang lain. Sadar akan kemampuannya. Orang yang bisa menerima kritik dan bisa dikritik. Dan orang yang tidak merendahkan orang lain. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ialah orang yang sadar akan kemampuannya, ke atas ketidakmampuannya, di mana Tuhan yang ia kedepankan, sehingga dengan dia menjalani hari demi hari, tenang bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus adalah orang yang sederhana, dengan latar belakang yang penjala ikan, tapi kedatangan Yesus, diangkatkan Yesus statusnya menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sering sekali kita lupa bahwa kehadiran Yesus mengangkatkan harkat dan martabat kita, membuat kita lebih tenang. Namun sering sekali kita membuat ancaman-ancaman terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana seekor anak ayam yang berlindung dengan induknya. Di saat ada yang ingin mengganggu anak tersebut, ada induk ayam yang melindunginya di bawah kepak sayapnya. Tapi ada juga anak ayam yang bebal, yang selalu berlari ke sana dan kemari, merasa dia kuat dan hebat, sehingga ketika ada hewan buas atau hewan-hewan yang lain ingin mengganggunya, atau badai-badai hujan yang ingin menerpanya, ia tidak bisa terlindung oleh lindungan kepak sayap induknya. Bukankah kita sering sekali merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, sehingga kita tidak lagi berlindung dalam naungan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melayankan diri menyehatkan kita. Mari kita layankan hati kita, diri kita kepada pelayanan Tuhan, sehingga kita dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan setiap waktu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini kami disapa untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami pun mau memulai hari kami, dan sebentar kami ya Tuhan akan menjalani hari kami. Dan ya Tuhan, di dalam doa kami ini, di pagi hari ini, kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami di Runggun Samarinda. Kami berdoa Bapa kepadamu agar Engkau memberkati pendeta Runggun Samarinda, vikaris yang ada di Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, Pos PI Bontang. Tuhan memberkati. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai pelayanan di Runggun Samarinda. Ya Tuhan, berkati firman-Mu ini, dan juga berkati keluarga kami yang ada di Runggun Samarinda, pertua diaken, pengurus kategorial, dan juga umat yang ada di Runggun Samarinda. Tuhan yang memberkati. Ini doa kami, ini harapan kami, dan firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan.
menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa sebagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semua. Biarlah damai Kristus menyertai kita, melayankan diri, menyehatkanku, melayankan diri untuk menyehatkan fisik kita, hati kita dengan penuh sukacita. Shalom.